Pertanyaan kali ini adalah bagaimana hukumnya mensolati jenazah di masjid, sedangkan kita ketahui jenazah tersebut tidak pernah ke masjid, bahkan diyakini tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, harus diketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW, orang terhebat di dunia itu, disolati di rumah beliau. Padahal masjidnya dekat sekali, ya di sebelah rumah, disolatinya di rumah. Oleh karena itu para ulama berpendapat sebenarnya sholat jenazah paling afdal itu adalah di rumah jenazah itu. Saya juga pesan kalau nanti saya meninggal dunia juga disolati di rumah dulu, di rumah dulu, baru kemudian karena muazzi atau orang yang takziah itu banyak, mungkin rumah juga tidak cukup lah, boleh di rumah itu berulang-ulang. Atau kalau di rumah itu memang dekat dengan masjid, ya ditaruh di masjid tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya tetap harus ada yang di rumah, benar-benar di rumah, kemudian dipindah ke masjid untuk disolati orang banyak. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi memang umumnya dibawa ke sana karena yang mensolati ratusan ribu, dan itu masjid istimewa. Tentu maklum, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selalu dilaksanakan sholat jenazah selesai 5 waktu, karena memang umumnya orang yang meninggal di sana dibawa ke masjid. Tetapi sekali lagi, kalau berdasarkan hukum fikih, lebih afdol disolati di rumah. Bahwa kemudian mau dibawa ke masjid supaya yang sholat lebih banyak, bagus. Nah, mestinya orang yang tidak pernah ke masjid, ya tidak usah dibawa ke masjid, tidak ada utamanya. Apalagi ya jelas wong nggak pernah ke masjid uripe kok, masa di sholatnya masjid itu malaikat yang ngerti iki gak taunya masjid iki gak kade wis ngono mesti malaikat. Jadi nanti saya mohon maaf pada penjenengan semuanya, kalau ada jenazah yang tidak pernah ke masjid, ya tidak usah disolati di masjid, biar masyarakat tidak umek, tidak rame, tidak rasan-rasan, tidak jadi bahan omongan. Toh tidak ada utamanya, kecuali dia yang biasa ke masjid. Nah kalau tidak pernah ke masjid, ya sudah, wong jek iso mlaku dhewe gak iso, gak gelem yang masjid. Pemeneh iki digotong. Kemarin ada yang mohon maaf ya, ada yang tidak pernah ke masjid, di sholat ke masjid akhirnya mau tumpah di depan masjid. Ya saya mohon maaf banget, ini memang masalah sensitif, tapi ayolah kalau memang ingin disolat ke masjid, ayo ke masjid masih hidup ini. Toh tidak susah kan, ke masjid itu tidak susah. Ayo tunjukkan kepada Allah SWT bahwa kami taat kepada Allah SWT, sehingga nanti kalau meninggal dunia disolatkan di masjid. Yang kedua atau berikutnya, tokoh agama dilarang mensolati orang yang diketahui tidak sholat. Jadi tokoh agama ya seperti Pak Ro'o, Pak Haji Fajar, ya tokoh agama, ya seorang yang di sekitar, ya penjelasan jelas tokoh agama semua. Kalau di daerah masing-masing tidak boleh mensolat. Kalau orang yang diketahui tidak sholat, yang mensolati biar keluarganya sendiri. Nek keluarga kalau saya sholat, saya sholat Mbah Mutin tok wis. Karena tugas ya, tuposnya Mbah Mutin. Sebab ya mohon maaf, orang yang tidak sholat untuk didoakan ya susah. Tapi memang iyalah kewajiban kita, kalau dia ngaku muslim walaupun tidak pernah sholat, ya sudahlah disolati, dirupoko seperti jenazah orang muslim, tapi sesungguhnya sudah sangat berat. Tapi baiklah, bahkan orang yang bunuh diri pun kalau ngaku Islam ya disolati, tapi biar yang solati keluarganya sendiri atau ditambah Mbah Mutin. Yang takziah tidak usah ikut mensolati, apalagi tokoh agama seperti penjenengan tidak usah ikut mensolati. Mengapa? Ya Nabi memang melakukan seperti itu. Nabi SAW bukan orang yang tidak pernah sholat. Kalau tidak pernah sholat jelas orang yang bunuh diri, jelas orang yang punya hutang aja loh. Ketika tahu Nabi ini punya hutang, tidak, oh punya, ya sudah silakan sholati. Kemudian ketika salah seorang sahabat, biar utangnya saya tanggung, baru Nabi SAW mau mensolat. Ini penting untuk peringatan diri kita, peringatan dini untuk kita dan keluarga kita. Jangan ingin
hanya disolati di masjid, tapi waktu hidup tidak pernah ke masjid, tidak ada manfaatnya. Biar disolati di pengimaman pun tidak ada manfaatnya. Terus kita tagihatnya bisa soalnya ya seolah-olah itu nek disolati yang masjid wis apik, enggak. Malah kira-kira malaikat awas kan kono yang kuburan iki nyakene yang masjid oke, tapi awas kira-kira malah dikonone kira-kira padha gong ya. Tapi ini penting untuk menyadarkan kita, jangan kita terbawa oleh arus kebiasaan tidak baik bahwa pokoknya nikmati sholatnya masjid. Iyalah kalau jamaah masjid iya, tapi kalau bukan, kalau tidak pernah ya jangan lah. Ngesak nih masjid. Iya, masjid orang protes ngalih kok masjid kira-kira. Mau dileboni kira-kira mau tak pindah kira-kira ngono kira-kira. Sekali lagi ini penting supaya orang yang hidup yang mendengar suara saya ini sadar. Mohon maaf saya sejak datang ke sini tahun 93 sudah berdakwah bagaimana supaya masyarakat sadar. Alhamdulillah mayoritas 90% lebih sadar. Tapi sing tetep gak sadar ya tetep enek. Lah nek wis ngono kuwi ya gak usah. Nggih? Dulu ya. Nanti tidak usah saya lalu menegur lagi. Jadi ya saya termasuk wong gak isonan sih. Saya tanya, ini mau disolati? Nggih teng masjid. Arep muni ojo ngono ya gak penak aku. Wis aku langsung pamit, kula tak anten acara. Ngono ae. Ngalih. Tapi ya jane atiku ya gak rela. Gak rela. Ya bukan anti orangnya, tapi ini demi menjaga martabat agama kita, ajaran Nabi Muhammad SAW, supaya tidak gampang-gampang didulan-dulanan seolah-olah apa wong kabeh oleh disolatnya masjid, tidak. Ya, jadi saya terus terang kalau membolehkan ya pernah diizini apa diminta izin melalui ya sebenarnya saya enggak tapi terus harmoni gak iso gak kewetu. Ya semoga nek pernah dikendaki oleh masyarakat, tapi sekarang ini melalui mimbar ini saya mohon pengertian semuanya yang mendengar saya ini, tolonglah yang boleh disolati di masjid hanyalah orang-orang yang waktu hidup memang menjadi jamaah masjid. Baik. Tapi setelah disolati di rumah.